Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam tidak membedakan hukum perdata dan hukum publik. Mengapa? Ini dikarenakan karena pada hukum Islam, hukum perdata mengandung unsur-unsur publik dan hukum publik terdapat unsur-unsur hukum perdata. Hukum perdata yang pertama munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibatnya. Kedua yaitu wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan pewaris, ahli waris, serta pembagian warisan. Ketiga yaitu muamalat, yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, pinjaman, serta hak-hak benda. Hukum publik. Yang pertama yaitu jinayat, yang membuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batasan hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang kedua, hukum al-ahlam al-sultahiyah, berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, dan hukum ketatanegaraan. Yang ketiga, mengenai syiar, yaitu membahas mengenai urusan perang dan damai, tata hubungan agama dengan negara lain, atau dapat kita sebut dengan hukum internasional. Yang keempat, mukhasamat, yaitu mengenai peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, dan akhlak Islam. Mempunyai dua istilah penting, yaitu syariat dan fikih. Syariat terdiri atas wahyu Allah dan sunnah Nabi. Fikih adalah hasil pemahaman manusia tentang syariah. Keempat, terdiri atas dua lagi, ibadah dan muamalah, di mana ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia. Yang kelima, strukturnya terdiri atas Al-Quran, sunnah Nabi, hasil ijtihad manusia memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, dan pelaksanaannya berupa hakim maupun amalan umat Islam. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Yang ketujuh dibagi dua, yaitu pertama hukum taklifi, yaitu al-hakam hal-kamzah, terdiri atas 5 kaidah, 5 jenis hukum, 5 kategori hukum, 5 penggolongan hukum, yaitu jais, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Kedua yaitu hukum wahidi, mengandung sebab syarat halangan terwujudnya hubungan hukum. Tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan hukum Islam yang dilihat dari dua segi, yaitu pembuat hukum Islam dan pelaku Islam. Tujuan dari pembuat hukum Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Primer yang pertama yaitu untuk kebutuhan utama yang benar-benar harus dilindungi dan dipelihara oleh hukum Islam. Ini merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Ada 5 pemeliharaannya. Yang pertama, pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam. Di dalamnya terdapat pegangan hidup setiap muslim. Pegangan setiap hidup muslim. Akhlak merupakan sikap hidup seorang muslim, dan syariah merupakan jalan hidup seorang muslim, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Pemeliharaan kedua, jiwa, merupakan tujuan kedua hukum Islam. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Pemeliharaan ketiga yaitu akal, harus diarahkan pada hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal yang merugikan. Yang pemeliharaan keempat yaitu keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi, larangan perkawinan, dan Al-Quran, dan larangan berzina. Yang terakhir yaitu pemeliharaan kelima yaitu harta. Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal
dan sah untuk melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, dan pencurian. Di sini kita akan lihat hukum Islam berjalan dengan baik dan adil sesuai dengan fungsi tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Sekunder itu merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan. Kebutuhan tersier itu kebutuhan hidup manusia selain primer dan sekunder yang perlu diadakan seperti perumahan dan lain-lain. Kedua tujuan hukum Islam ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi pelaku hukum Islam yaitu manusia sendiri, tujuan hukumnya yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Tujuan hakiki hukum Islam adalah tercapainya keridaan Allah. Terima kasih. Bye-bye.